Corona ini semua negara tegas, bahkan Korea itu kelihatan orang Cina masuk tembak di tempat. Bahkan Filipina, presiden Filipina itu kalau ada petugas imigrasi sampai ngelebokno wong Cina pecat. Bahkan kemarin itu kecil lah, kita lihat Ka'bah. Sampai Ka'bah itu dibersihkan, seumur-umur nggak ada, toa berhenti itu nggak ada. Baru di Corona ini ada. Lah kok delala Indonesia malah ngasih diskon 30% tiket pesawat. Monggo pinara. Apalagi nggak teli jenenge, Pak. Negara ini sudah nggak ada obatnya. Udah itu intinya. Ikan bisa salah bisa bener, kan nggak apa-apa, cuma analisa kok. Nggak ada obatnya. Kecuali ditenggelamkan kayak kaumnya Nabi Lut. Jadi aku bayangno istana aku mor-mor disedot. Terus tutup, brung, mate kabeh ndek jerone ngono lho. Solusinya cuma satu, khilafah. Kembali tegakkan hukum Islam. Masalahnya kan nggak mungkin gitu loh. Sampai moncrot. Tapi tenang, saya nggak punya corona, tenang ya. Masalahnya nggak mungkin. Di tengah jalan itu nggawa tulang gatel, jangkrik, kan ada Islam opo, agama opo iki? Islam dihina-hina, opo? Lek jare wong Jawa Timur apa? Ya jancuk, apa sak karepmu lah ya. Kan gitu, gatel macam-macam. Segoro ini kita berdiri di atas semua bendera, tidak peduli itu MTA, Muhammadiyah, NU atau apapun itu. Yang penting ukhuwah Islamiyah kita. Ada yang suka angklung, enek sing ora seneng, enek sing katoke cingkrang, enek sing katoke klombor, enek sing anggo kunut, enek sing ra kunut. Kita bersama ukhuwah. Nah, enten sing poligami, enek sing ra payu-payu, ngoten. Ini penjelasan dari Bobo Herman Broto, Masya Allah luar biasa, penjabaran dari makna sebuah kata Ngaji Segoro yang dijabarkan oleh Bobo Herman Broto. Matur sembahun. Sambil duduk aja ya Gus Nur. Perkenalkan dulu, nama saya Abdul Hamid Gus Nur. Mungkin tidak asing untuk teman di sini, tapi buat Gus Nur mungkin belum mengenal, perlu saya kenalkan diri. Saya aktif di Front Pembela Islam, dan mungkin Gus Nur juga kemana-mana sering dikawal oleh teman-teman komunitas kami. Saya hanya ingin menanyakan atau meminta pencerahan, ini sesuai dengan tema aja ya, tidak terlalu jauh kita membahasnya, menegakkan yang hak di tengah badai sekularisme. Menegakkan yang hak di tengah badai sekularisme. Ini baru-baru ini kita ini dibikin kacau, dibikin bingung sama lembaga yang sangat prestis di negeri ini, lembaga yang sangat mungkin terlalu tinggi untuk di negeri ini, yang mungkin lembaga baru selama ada rezim ini, adanya BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Satu yang sempat saya memori dalam saya itu yang namanya Profesor Dr. Yudian Wahyudi itu sempat mengatakan bahwa Pancasila itu sekaligus religius, tetapi untuk penerapannya Pancasila itu harus sekularitas bahasa dia. Jadi harus dipisahkan antara religius dengan Pancasila. Dalam hal ini mereka kemudian dari BPIP ini kemudian timbul satu gagasan-gagasan yang kontroversial, yang kayaknya melawan logika hukum. Saya selama ini belajar di Indonesia ini nggak pernah seperti itu yang dia katakan. Seorang profesor bilangnya agama adalah racun atau candu daripada hidup berpancasila. Kemudian salam harus salam Pancasila. Kemudian yang lain-lain lagi itu banyak sekali. Ini kami mohon dengan adanya tema ini, bagaimana sikap kita sebagai masyarakat rakyat yang tidak punya kompetensi untuk memberikan masukan atau memberikan memperingatkan, karena sekaliber mereka itu
Kelihatannya itu harus orang-orang yang memang selevel itu. Itu kalau terus-terusan nanti bingung umat, membingungkan masyarakat yang notabene ini adalah mayoritas beragama Islam. Demikian dari saya, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dijawab dulu? Karo gen rada mikir sih. Nggih. Monggo King Pak Taufik riyen. Jadi ini sebenarnya sudah lama ya. Saya waktu di bangku kuliah, saya kuliah kan tahun 84-85. Jadi Pancasila itu pada dasarnya ideologi terbuka. Apa yang disampaikan oleh Yudian Wahyudi, ya Pak Yudian Wahyudi ini memang kontroversi, dan selama saya jadi mahasiswa, saya ingat saya waktu itu sejak mahasiswa saya memang aktivis. Saya sering berdemo ke Jogja, kalau ketemu teman-teman IAIN Gus, ini sekolahnya syariah, ya, dia kuliah di syariah, tapi kalau Jumat itu tukaran sama saya, karena kita ngajak Jumatan, dia gitaran di bawah tower masjid. Jadi saya juga tidak ngerti dari sejarahnya, memang IAIN ini, kalau IAIN pakemnya tidak deradikalisasi, itu bukan IAIN. Kenapa? Karena guru besar mereka sekolah belajar Arabnya itu bukan ke Arab, tapi ke Massachusetts, ke Amerika, ke New York dan sebagainya. Jadi Islam yang mereka dapatkan itu Islam yang sudah difilter, Islam yang sudah dimarginal, Islam yang dijangkaunya cukup dengan akal. Nanti yang tasawuf biar Gus Nur. Lalu kembali kepada pemahaman tadi bahwa kenapa kemudian menjadi ideologi terbuka. Paham sekulerisme itu paham yang memisahkan antara ilmu ketuhanan dan ilmu kebendaan. Maka di awal tadi kan saya singgung-singgung sedikit, kita mau menisbihkan Islam dari sejarah peradaban Indonesia nggak bisa. Kita mau mengucapkan kata salam aja kan sudah bahasa Islam itu, ya, sudah memberikan ucapan selamat kok. Mau diganti apa? Tahu-tahu ketuk pintu Pancasila. Wah, itu mending masih sopan dibuka. Gawake banyu gimana coba? Diuncali, ki wong edan liwat itu kan gitu. Ya. Jadi kesalahan kita yang sangat fundamental adalah pada saat itu sekitar tahun 70-an itu memang orang sangat haus sekali belajar untuk dapat ilmu-ilmu barat. Nah, dan semua orang pada saat itu punya kesempatan untuk dapat beasiswa ke barat. Mulai tahun 80, 2000 itu belajarnya orientasinya tidak lagi ke Amerika. Seperti tahun 2008 untuk menyelesaikan program doktoral, saya dapat beasiswanya ke Jepang. Jepang ini sebuah negara yang mengagung-agungkan akal, tapi menurut saya Jepang ini tertinggal karena dakwah kita sangat jauh dari Jepang. Ya, artinya apa? Jepang ini sebenarnya orangnya pinter tapi nggak punya agama. Agamanya mereka, ideologi mereka itu adalah duit. Jadi begini, mereka capek bekerja, pulang pukul 8, mereka mendem, mabuk-mabukan, baru pulang. Makanya kalau di Jepang jangan sekali-kali numpang tidur, itu pekok namanya. Karena rumahnya kecil-kecil kok. Saya numpang tidur di rumah itu buat orang Jepang pamali. Jadi kembali kepada konteks, kenapa ada pemahaman menjauhkan? Karena selama ini tidak ada hal-hal baru yang coba dikemukakan untuk bagaimana mengajarkan Pancasila yang sebenarnya. Jadi Pancasila sekarang ini lebih kecil. Kalau di masanya Pak Harto itu bukan hanya simbolik, ya, bukan hanya simbolik, tapi Pancasila itu juga masuk tataran pendidikan. Kalau yang sekarang pendidikan saja enggak. Buktinya lulusan Fakultas Hukum tidak hafal Pancasila. Betul enggak? Jadi Pancasila yang sekarang ini berhenti pada verbalisme, termasuk yang dikatakan oleh Profesor Yudian Wahyudi. Menurut saya, kalau Anda mau cari rumusan Pancasila dikontekkan menjadi rumusan pasal-pasal, saya yakin tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu karena itu imajinasi. Siapa yang mensepakati Pancasila sumber dari segala sumber hukum? Enggak ada. Itu kan gagasan Bung Karno yang kemudian mengambil, diformulasikan menjadi kemudian Pancasila. Maka di fase-fase sekarang ini ada upaya-upaya sila pertamanya bukan
Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi persatuan. Jadi ini sebenarnya menurut saya, kalau boleh saya mengutip, ini bagian dari ajaran kerimologi, ya, kelirumologi, ya. Kelirumologi ini digagas oleh Jaya Suprana, makanya ada doktor, kalau saya doktor beneran, ya. Ada doktor HC, doktor humoris causa, ya kan. Mergo gawe guyu mukulane untuk doktor, kan gitu. Ya kan? Nah, jadi tolong kembali belajar tentang Islam itu jangan ke Amerika, ke induknya. Yang terjadi itu Anda lihat di semua ini Gus Nuwun Sewu. Itu Anda mau lihat di mana Ciputat itu IAIN Syarif Hidayatullah, ya. Semua juga pahamnya begitu. Anda lihat hampir semua alumni itu memandang dalam tataran tertentu mereka itu berhenti pada akal. Jadi orientasi kesalahan yang utama adalah fundamental, mereka mengirim belajarnya itu bukan ke negara di mana Islam itu pertama kali diturunkan, tapi belajar kepada orang yang memang membenci Islam. Jadi sudah dibuat itu, kalau kita ke Harvard, ya, kita ke Mississippi, atau kita pergi ke Belanda, ya, ke Leiden dan sebagainya, itu mereka tidak pernah ada buku-buku literatur yang bicara tentang jinayat atau hukum pidana menurut versi Islam. Kalau Anda tanya kepada saya, hukum yang paling modern, hukum progresif itu hukum Islam. Mau saya berikan satu contoh. Kalau kita lapor kepada polisi menurut hukum barat, kejahatan itu setelah kita lapor polisi urusannya cuma dua, pada pelaku sama penegak hukum. Betul atau betul? Jadi ketika penegak hukumnya brengsek, maka semua urusan hukum menjadi brengsek. Kalau Islam tidak. Islam itu ketika seseorang melakukan kejahatan, hukumannya selain oleh negara, kepada keluarga korban ditanya, mau enggak orang ini diganti dendanya. Itulah hebatnya Islam, itulah hukum progresif. Jadi kalau orang yang dibelajarkan ke barat, kisos itu kan cuma potong tangan, padahal juga tidak. Orang mencuri dilihat batasannya, seberapa besar dia mencuri, tidak ke setiap curi potong tangan. Itu ajaran yang salah. Jadi kalau Ketua BPI berpendapat seperti itu, saya pikir karena dia belajar agamanya di tempat yang salah, ya. The wrong man in the wrong place, ya kan? Uang wis keliru ajarin yang nggon sing keliru. Nah, makanya dapat gelar namanya doktor humoris causa. Mergo gawe guyon dapat doktor, kira-kira begitu. Monggo Gus. Monggo. Monggo Bapak. Nggih. Saya sebenarnya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan serumit ini karena saya tidak punya latar belakang akademis. Sekolahku nang terminal. Ngakoni to? Tapi begitupun insya Allah saya ini diakui oleh malaikat ya bahwa saya ini manusia sekurang-kurangnya. Lepas daripada kepintaran, kebisan dan segala kagunan, saya pengen nyumbang dikit aja, Mas Dr. Muhammad Taufik SHMH, gelar muka teman-teman. Mbak aku tiga isi ngono loh. Jadi menurut saya, tadi saya singgung sedikit, sebenarnya Allah itu memberi dua perangkat penting kepada setiap manusia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, karena maha adilnya Allah dan maha murahnya. Nun sewu Gus, kita kayak rada ustad ya. Tapi itu kan juga tergantung manusia yang telah diberi Allah untuk menggunakannya. Kalau saya melihat ini jelas jungkir balik. Pak, pendapat saja ini. Bagaimana bisa menyebut seorang profesor, siapa itu, Yudian Wahyudi, bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Kuwi koplak kuadrat menurut saya. Kenapa? Loh, tuwek endi agama karo Pancasila? Agama ini sudah ada di Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir. Nggih. 1404 itu orang 9 yang semuanya Arab, orang Bojo, itu datang ke Nusantara yang dipilih adalah Pulau Jawa.
Sudah berapa abad yang lalu agamanya ada, termasuk yang bangun Borobudur, Candi Sukoh, Candi Cetho, Prambanan, itu semua orang-orang yang beragama. Pancasila itu baru kemarin sore. Maka menurut saya, udah omongannya wong-wong ngono ki diladeni, ya, ibarat itu dagelan nek diguyu ndadi. Maka saya tidak pernah mengomentari, ndak wengko malah ndadi. Karena apa? Menurut saya secara akal ini sudah gugur. Secara akal itu gugur. Secara akal sehat jelas ini gugur. Dalam pandangan agama apapun. Karena apa? Agama itu jauh lebih tua ketimbang Pancasila yang baru kemarin sore atau 1945. Itu pun kan karena Soekarno belajar tentang buku karangannya dokter siapa itu, yang judulnya dulu kan San Min Cui. Kalau Anda pernah baca, ya, Kim Yat-sen, ya, seorang dokter kemudian menginspirasi Bung Karno ketika berada di dalam penjara, maka lahirlah waktu itu bukan Pancasila, tapi Trisila, gotong royong, ya, persatuan dan kemanusiaan. Lah, rupanya karena akal yang jungkir balik, akal yang tidak sehat ini kemudian diucapkan oleh seorang profesor, maka apalagi ketua BPIP, maka seolah-olah itu benar adanya. Padahal kalau kita runut secara nalar, secara akal, itu gugur, Pak. Apapun alasannya gugur, mau apapun agamanya, pemikiran seperti itu adalah gugur. Lah maka saya di situ saya sangat bersyukur. Untung aku kira kuliah gitu loh. Mau kuliah lah ya gelarku kayak ini kita dilonggar profesor gitu. Jadi dengan itu saya bersyukur kepada Allah bahwa kecerdasan, kejernihan berpikir, menggunakan akal sehat tidak serta-merta dimonopoli oleh orang-orang yang punya gelar atau pernah di bangku kampus. Terbukti bahwa orang yang wis ngemplok ndase kampus, ngemplok gentenge kampus, itu berpikirnya jungkir balik ndak karu-karuan menurut saya. Jadi satu pandangan itu menurut saya ini sudah gugur. Jadi enggak, menurut saya ojo diguyu ndak wengko ndadi rumangsa lucu gitu loh. Ini sumbangan sedikit dari saya. Sekali lagi saya bersyukur tidak punya gelar, matur nuwun. Masya Allah. Ya, sebelum saya sumbang pikiran juga, tepuk tangan untuk FPI ya. Saya bukan FPI, tapi saya siap berkorban apapun untuk FPI. Karena FPI adalah ormas yang didolimi di rezim ini. Masalah inti dari negara ini apa? Koruptor. Bukan FPI, bahkan bukan HTI. Masalahnya itu Jiwasraya, reklamasi, EKTP, bus Transjakarta, buku merah, Bumi Putra, Asabri, Harun Masiku, Garuda, Sumber Waras, ayo tok kabeh yo. Terlalu banyak uang haji, first travel. Janji yang dibohongi, munafik, pengkhianat. Intinya itu, masalah bangsa itu. Nah, tapi mereka sibuk jualan radikal. Ayo, sibuk memfitnah umat Islam, sibuk ngawasi masjid. Ternyata, alhamdulillah Harun Masiku itu kan istrinya nggak bercadar ternyata kan. Ayo, yang bawa uang Jiwasraya kemarin juga nggak hitam jidatnya juga, nggak jenggotan, klimis-klimis kabeh aku. Itu masalahnya. Nah, tapi FPI yang didolimi sampai sekarang Habib Rizik dikuyo-kuyo seperti itu. Gitu ya. Padahal saya tahu, saya 2 poin aja lah kalau soal FPI itu ya. Ya Cak, kemana saya safar selalu dikawal sama FPI. Saya bukan FPI. Tapi ngawalnya bukan hanya kelihatan, kalau ngawal pamrih sama ikhlas itu kelihatan Pak. Jadi kalau saya, ini kamar saya gitu ya, ini di depan itu sudah FPI, jaga pintu kamar saya di hotel itu. Terus di lobi itu masih ada FPI, jaga di lobi itu. Bener-bener keselamatan saya itu
prioritaskan sama FPI itu. Nggak dulur, nggak darah, nggak apa, nggak ada hubungan sana kadang. Tapi kita hanya terikat dimensi ukhuwah aja. Yang kedua, di mana ada bencana pasti ada FPI. Nomor 1. Wis Banten lewani, Banten iso. Nggak bisa. Heran saya. Bahkan titik koordinat bencana yang nggak bisa dijangkau oleh apapun armada. Itu FPI sudah nyampe sana, Pak. Duduk ngelem iki, memang iya. Ya, jadi di mana ada bencana, Caroto sama saya pasti ke sana, mesti ketemu FPI. FPI bagian golek mayat, aku bagian golek masjid-masjid yang rusak kayak. Nah, sekarang sudah dapat 80 masjid ya. Kok FPI nggak kena dihitung. Ya tepuk tangan yo kabeh ngono ora? Kabeh lah. Jadi kalau ada mayat itu sebusuk apapun hancur jasadnya kok dicekel karo FPI, tak ngadeg yo, dicekel, didusi, dikafani, disolati, dikubur. Itu kalau nggak FPI nggak bisa. Orang mentolo. Di Palu itu yang paling datang pertama FPI, yang paling mulih terakhir FPI. Jadi semua sudah nggak ada nih, relawan-relawan sudah nggak ada, tinggal FPI. Modal paralon 3 meter tuh, paralon dilincipin ujungnya, ditusuk, cek, terus ditusuk, terus ditarik meneh. Nah kalau di ujungnya dicium, amis ono getene, oh mayat, gali, Allahu Akbar, kuali ku, sampai kenek mayat itu. Kalau nggak FPI nggak ada sekarang ini, nggak teli kabeh. Sumpah nggak teli kabeh. Begitu ketemu mayat itu ya Allah kayak nemu perawan. Nafsune ku, padahal aku ndelok ya muntah. Tapi FPI enggak. Kalau enggak karomanya bebrisik. Gitu. Nah, ojo benci karo FPI. Ya jangan-jangan besok yang rawat jenazahmu FPI, jangan-jangan ya. Jangan, kan Anda nggak pernah dirugikan FPI, nggak pernah dirugikan HTI. Yang merugikan Anda itu rezim. Ayo balik rono meneh, nang rezim. Cuci otaknya kita ini terus dibentur-benturkan terus. Nah, pertanyaannya Bapak tadi tak simpulkan dengan 4 kesimpulan lah, bismillah. Yang pertama, kayaknya memang Islam nggak akan hilang dari bumi Allah. Setuju? Tidak mungkin lah Islam hilang dari bumi Allah, tidak mungkin. Tapi Islam akan hilang dari Indonesia. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan sedang dirancang untuk dihilangkan. Jangan bilang jangan sampai, Andalusia itu hilang Islamnya. Islamnya Indonesia dengan Andalusia itu nggak ada seujung kukunya. Andalusia itu baldatun thayyibatun warupun ghafur. Apa yang bikin hancur Islam di Andalusia? Umat sama umat dibentur-benturkan. Yang kedua, ulamanya sudah mulai cinta dunia takut mati. Apa wahan ya? Nah, penyakit itu. Ulamanya sudah mulai sibuk menjilat ke penguasa, sibuk bikin proposal. Akhirnya malam-malam itu diserbu sama pasukan salib itu. Sampai tembus ke jantung kota namanya Granada itu. Luluh lantah malam itu. Baru nyesel khalifahnya tuh, diusir secara hina. Di kejauhan dia lihat sudah nggak ada, nangis. Terus dinyek karo ibu, percuma kau nangis lele. Itu kan selama ini kamu dikasih amanah seperti itu kamu nggak jaga, nangis-nangis so kayak banci, percuma. Wis entek Islam saiki. Sampai sekarang. Nah kabar buruknya hancurnya Islam di Andalusia itu, klek jenengan analisa, iku saiki ono di Indonesia kabeh wisan. Coba dianalisa, Andalusia, Filipina, Singapura, Turki. Turki sudah alhamdulillah, sama Allah ditolong lah ya, bangkit lagi lah. Afrika Timur, coba buka sejarah hancurnya Islam, peradaban Islam di tempat-tempat tadi itu. Singapura tuh dulu mayoritas, waktu dipegang kerajaan Melayu ya, Kesultanan Melayu itu. Wah santun semua. Terus sekarang enggak ada. Nah Islam ini sedang dirancang ke sana. Akan dijadikan Singapura. Imanku mengatakan itu. Wallahi.
Ya cuman mudah-mudahan lah Indonesia beda dengan Singapura. Indonesia beda dengan Andalusia. Indonesia masih banyak rahasia kekasih, rahasia Allah yang tidak kelihatan mata kan. Masih ada Mbah Broto, sapa jenenge iki mau? Lali aku. Ya. Masih ada ustadz-ustadz yang soleh-soleh gini. Masih ada orang-orang seperti jenengan inilah ya, insya Allah yang tahajud tengah malam kan, nggak diliput Metro kan, nggak masalah. Jadi saya tetap optimis Indonesia nggak bisa dihancurkan. Nah jadi kesimpulan saya yang pertama, kenapa ya memang sengaja menghancurkan Islam, dirancang memang. Coba perhatikan, itu bukan satu kebetulan tiba-tiba terus juk presidennya Jokowi, terus tiba-tiba ada Wiranto, ada Muldoko, terus tiba-tiba ada Ki Haji Agil Sirot, terus tiba-tiba ada Gus Yakut, mari ngono Abu Janda, Guntur Romli, Samara, Ade Armando, bukan satu kebetulan itu. Terus mari ngono Dewi Tanjung, mari ngono coba sak murtad ya apa laporno coba, nggak mungkin diproses. Udah satu sistem semua memang. Guntur Romli itu kurang ya apa? Al-Quran itu bukan makhluk suci. Nabi Muhammad, Al-Quran itu bukan kitab suci. Nabi Muhammad itu bukan orang suci. Kita nggak apa-apa menggauli. Itu kan sudah penistaan skala porno coba. Sampai moncrot hidungmu kayak kira diproses. Ya apalagi kurang Sukmawati itu kurang ya apa? Muafik. Nabi Muhammad itu seandainya di Mekah ada jambu, itu Cileo nyolong jambu. Di Mekah nggak ada jambu, tapi ada kurma. Tidak ada satu riwayat pun Nabi Muhammad nyorong kurma. Ada sama kurma di sana, tapi nggak ada. Masya Allah ya. Kidung sunyiku lebih merdu daripada adanmu. Coba. Apa mana? Sari kondeku lebih anggun daripada cadarmu. Budaya karo agama diadu. Lole aku jadi presidennya tak ketok ilate ku. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang menghina Islam. Kalau ada orang Islam menghina agama lain, tak hukum. Lole aku jadi presiden. Tapi enggak lah, aku mau jadi presiden lah. Gitu ya, jadi begitu ya Pak Taufik ya. Pertama memang Islam memang sedang dihancurkan. Maka ayolah rapat ukhuwah ayo. Sekarang sudah banyak Islam penjilat, Islam munafik. Antum jadilah Islam yang berdaulat, istiqomah. Ya, bukan teori Bu. Saya Cak Roto saksinya tuh. Berapa kali saya disogok duit, disogok tanah, berapa kali. Masya Allah yo ngeluh yo anda sukulek kata duit itu saja nih. Begitu wonge mulai ya getun, lapo tak tolak mau. Ya subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi itu sudah memang disengaja selalu menimbulkan masalah memang. Ya, menimbulkan masalah, menimbulkan kontroversi memang disengaja. Mbah meniki apa maneh? Tak kira bendera tauhid dibakar itu sudah puncak. Ternyata seonok meneh. Mbah meneh apa meneh gitu loh. Kita tunggu besok akan ada apa lagi. Apa tadi Pancasila, musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Itu kan sudah layak itu. Deliknya itu udah kena semua Pak Taufik, sudah layak. 156 kena. Nah, tapi ya enggak mungkin kan gitu ya. Kebal hukum semua mereka itu. Nah tapi sisi positifnya nggak apa-apa, biarkan mereka semakin bejat supaya azab Allah juga semakin cepat gitu loh. Gak apa-apa. Jadi mereka itu coba orang-orang seperti itu suruh masuk ke segoro lah, netral lah. Gak laku mereka di sini. Subhanallah ya. Ya kan rakyat yang difitnah, sing nyolong jiwa serawa sopo, awe dewe sing difitnah. Kita dituduh radikal, ndak karu-karuan. Rakyat kon ngejoli itu lewat APBN. Lewat knalpot. Ya, lewat iya. Uang nyarat mau dirampok untuk ngejoli Jiwasraya. Itu kuadrat.
Terus gini aja lah, ayo apa sih sebenarnya, enggak, biar kita netral aja lah. Apa sih sebenarnya prestasinya rezim ini coba? Ngomong satu aja apa? Ah. Pinter golek utangan. Corona ini semua negara tegas, bahkan Korea itu kelihatan orang Cina masuk tembak di tempat. Bahkan Filipina, Presiden Filipina itu kalau ada petugas imigrasi sampai ngelebokno wong Cina pecat. Bahkan kemarin itu kecil lah, kita lihat Ka'bah. Sampai Ka'bah itu dibersihkan, seumur-umur nggak ada, tawaf berhenti itu nggak ada. Baru di corona ini ada. Lah kok delala Indonesia malah ngasih diskon 30% tiket pesawat. Monggo pinara. Apalagi nggak teli jenenge, Pak. Gus, itu bukan gadeli. Apa? Becak tanpa pir. Jeplak. Tanpa mikir. Ngene iki pisuwono, pahala sampean. Juangkrik lah, Pak tambah pahala. Ojo diempet. Nah. Mo, ana ibu-ibu. Masya Allah. Nah, yang ketiga analisa saya, negara ini sudah nggak ada obatnya. Udah itu intinya. Ikan bisa salah bisa bener, kan nggak apa-apa, cuma analisa kok. Nggak ada obatnya, kecuali ditenggelamkan kayak kaumnya Nabi Lut. Jadi aku bayangno istana aku mor-mor disedot, terus tutup, brung, mate kabeh ndek jerone ngono lho. Hanya itu yang bisa. Atau disapu dengan tsunami, mate kabeh, terus mari ngono tumbul hibrida baru, makhluk baru, khalifah baru. Turun saya di Jakarta ke aku. Aku yang baik dan salah tenggelam. Nggak apa-apa, kan memang butuh tumbal. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada Jakarta dihantam tsunami misalkan, ada orang lagi tahajud mati juga kena tsunami. Nggak apa-apa, masuk surga tanpa hisab. Kan gitu, nggak masalah. Proses mati nggak masalah. Ya. Jadi aku menganalisa gak ono obatnya. Sebenarnya ada obatnya, cuma satu ndil obatnya. Tak itu pun nggak mau. Bukan, sopo coba, sopo ayo. Prabowo, enggak. Enggak telepisan. Sopo, enggak ada. Ganti presiden, enggak bisa. Anies Baswedan, enggak, belum tentu. Solusinya cuma satu, khilafah. Kembali tegakkan hukum Islam. Masalahnya kan nggak mungkin gitu loh. Sampai moncrot. Tapi tenang, saya nggak punya corona, tenang ya. Masalahnya nggak mungkin. Wong sama khilafah takut. Jenenge tak wis wedi. Padahal khilafah itu kan hukum Islam. Laki sama perempuan itu kumpul kebo dosa. Supaya nggak dosa diikat dengan pernikahan. Lah kok jeneng kan khilafah itu. Hukum Islam. Nggak mau. Engko diarani PKI gak gelem. Solusinya hanya satu, khilafah. Kok ngomongin ini dituduh radikal? HTI. Nggak bisa Pak. Kan sudah sering saya omongkan. Kalau aku jadi Jokowi, betapa mudahnya hidup ini. Ada Bambang Tri nulis buku, Jokowi Undercover. Loh, lek aku jadi Jokowi, lek memang nggak ada, Tito, ini ada rakyatku cerdas namanya Bambang Tri. Kasih rumah bila perlu, fasilitasi hidupnya, kaya rayakan dia, bedah bukunya. Seneng aku lihat dua rakyat kok ngene iki. Ayo, seminarkan buku itu di seluruh kampus Indonesia. Buktikan kalau buku itu salah. Dan tak maafkan dia. Mau tes DNA, ayo. Kan gitu harusnya, apa susahnya? Lah ini kan enggak. Bukunya gak oleh diwoco, sing nulis di penjara. Enggak diobservasi, enggak diriset. Katanya demokrasi. Nah berarti kan rakyat
jadi tanda tanya, ojo-ojo bener buku itu. BE kan. Jadi kalau hidup lurus itu sebenarnya enak, tanpa beban. Oke, solusinya hanya satu, itu pun sudah nggak mau. Namanya khilafah. Kembali tegak hukum Islam. Siapapun, boleh mau Jokowi, mau Prabowo, mau Puan Maharani, terserah. Yang penting tegakkan hukum Islam. Tapi kan kita juga nggak bisa memaksa seperti ini, kan sunatullahnya memang harus hancur begitu. Ini kalau nggak tak seling nanti nggak sempurna. Ustadz insya Allah tahu, Amr bin As. Kau sudah familiar cerita ini. Gubernur Amr bin As yang mau bangun masjid, ada orang Yahudi yang tanahnya mau dibeli itu. Ya kan, yang dengan sekerat tulang itu loh. Itu kan, hei wong Yahudi, tak tukul lemahmu. Enggak, pertama mau digusur. Aku katanya bangun masjid, pelebaran. Sana pergi. Loh, enggak bisa ini tanahku. Ya udah tak beli. Boten kalau sade. 2 kali lipat, boten. 10 kali lipat, enggak. Loh ya apa sekarmu? Aku mau melebarkan masjid. Loh, terserah, tapi ini kan tanahku, aku enggak mau jual. Oh ya sudah, langsung digusur. Keluar otoritasnya. Apa otoritas apa Pak jenenge? Arogansi ya, metu. Gusur. Itu untuk masjid. Ada yang bilang untuk masjid, untuk pelebaran istana, bosing di. Akhirnya orang Yahudi itu kan menempuh perjalanan jauh menemui Amirul Mukminin, presidennya lah umpama waktu itu ya, sampai pecah-pecah kakinya itu. Di bayangannya orang Yahudi ini, aku akan ketemu presiden, aku akan minta keadilan. Udah saya potong ceritanya, udah pecah semua berdarah-darah, golei presidennya. Endi presidennya? Umar bin Khattab ya. Umar itu Abu Bakar itu. Umar ya. Saya potong ceritanya, ternyata ada orang pakai baju lusuh duduk di bawah pohon kurma. Dia yang ditanyai sama Yahudi. Mana rumahnya presiden? Mana rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Awamu golek Umar kate lapo? Nggih saya ada perlu. Saya punya rumah digusur gini. Ya wis aku Umar. Baru kaget loh. Kok presiden ngene gitu kan? Kayak Jokowi persis ya. Maksudnya itu kesederhanaannya loh ya. Ngantornya itu selalu di bawah pohon kurma. Mumpung ngomong Umar ini, kan sampai malam-malam pernah ada tamu. Dok. Assalamualaikum, silakan masuk. Kamu datang ke sini urusan negara apa urusan pribadi? Urusan negara. Oh ya sudah, kalau urusan pribadi. Ya sudah kalau gitu lampunya dipateni. Loh, kenapa kau dimatikan? Nah kan urusan pribadi, ini lampu minyaknya punya negara. Loh, khilafah kan sampai sedetail itu. Kurangnya apa coba? Ternyata baru ya kalau gitu wahai Amirul Mukminin, omahku iki lho digusur ambek gubernurmu kalau Amr bin As gini. Oh ya sudah kalau gitu ambil tulang kan ngono kan? Bingung orang Yahudi ini, jauh-jauh sampai kakiku pecah minta keadilan, nyampe sini cuma suruh nyari tulang. Ini tulangnya, gores sama pedang, gret. Dah pulang, kasihkan ke Amr bin As sana. Tambah nggak nutut akali, nggak nutut Pak, cebong ya, nggak nutut. Ya apa sekarepmu iki? Aku rene iki njaluk keadilan, kok dikai tulang? Udah, bawa, kasihkan Amr bin As, kamu akan dapat keadilan. Di tengah jalan itu nggawa tulang gatel, jangkrik, kan ada Islam opo, agama opo iki? Islam dihina-hina, opo? Lek jare wong Jawa Timur apa? Ya jancuk, apa sakarepmu lah ya. Kan gitu, gatel macam-macam. Begitu ketemu Amr bin As, wahai gubernur, aku baru ketemu presiden. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku mengadukan perlakuanmu yang kepadaku. Nih, ada pesan dari beliau. Begitu dilihat tulang, gemeter, langsung dipanggil semua stafnya. Hei, bongkar masjidnya. Balano tane wong iki. Bingung ya cebonge. Lha ya apa sih? Kamu kemarin begitu nafsunya bongkar cuma dikai tulang lho, sok wedi kok ngene awakmu. Apa sih Islam iki, heran aku. Makanya cebong, upgrade. Gak ngerti dimensi-dimensi begini itu.
Baru dijelaskan sama Amr bin As. Ya, aku tidak boleh sombong, aku tidak boleh arogan terhadap siapapun makhluk Allah. Tidak boleh badil, tidak boleh dolim. Kalau aku maksa, engkau aku diketok ndasku sok dadi tulang ini iki. Dan apa yang terjadi? Iya ta, iya. Wah, ya wis lek ngono pen lemahku wis. Aku tak mlebu Islam pisan. Kan gitu endingnya. Langsung syahadat. Katanya jaluk cerita pirang miliar lek ngene-ngene iki. Dan itu hanya Islam yang ada. Karakter-karakter sufistik ini hanya Islam yang ada. Ojo dintekno saiki kan sik ono bulan ngarep. Iya. Nah, jadi tentu ndi mau Cak? Ketiga itu tadi. Nah, solusinya hanya khilafah. Tapi itu pun sudah nggak mungkin, nggak ada harapan. Berarti aku punya hujah, oh memang harus dihancurkan dulu ini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau aku akan hancurkan satu negeri, orang yang berwenang di negeri itu tak suruh berlaku adil. Nah, kalau dikembangkan sing sugih ngayomi sing miskin menghormati yang kaya, pemerintah mengayomi rakyatnya. Tapi sayang, orang-orang berwenang di negeri itu justru mengingkari ayat-ayatku, firmanku, keadilanku. Makanya aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Lebih parahnya lagi Ustadz, negerinya sudah dihancurkan, azabnya sudah mulai berlaku, itu pun masih ngece. Sudah diazab saya ngece nang Gusti Allah. Makanya itu, wis to, gak ada, memang harus disedot, hilang, hilang. Likuifaksi. Aku lihat duit santet tak santet Pak. Sama lihat duit dukun santet santet bareng-bareng ayo. Tapi enggak juga, walaupun enggak usah disantet kan sebentar lagi juga setruk semua kan gitu. Karena azabnya sendiri. Jangan kotori tanganmu dengan ngono-ngono kayak lah ya. Wes. Jadi yang ketiga tadi ya, obatnya ada tapi sudah enggak mungkin. Terus kemudian yang terakhir, dengan kejadian-kejadian seperti ini maka ayolah kita berdaulat. Ada hukum memang hitam dan putih. Tapi di sela-sela hitam dan putih itu kita boleh kok berdaulat. Kan nggak apa-apa walaupun nggak jadi sarjana, walaupun nggak jadi profesor. Daripada jadi profesor tapi seperti itu. Kemarin saya di Medan sama Cak Roto ada ibu nanya, Gus saya punya anak 4, laki-laki. Saya dari kecil ditinggal bapak, ditinggal suami. Saya besarkan keempat anak saya itu sampai sarjana semua. Seorang diri single parent. Saya punya rumah 1 peninggalan orang tuaku. Nah sekarang anakku 4-empatnya setelah jadi sarjana kok makso kate ngedol omahku iku. Padahal itu rumah itu punyaku, peninggalan orang tuaku. Menurut Gus Nur bagaimana? Tak jawab, celun anakmu tak torko pindik gini, tak ngono. Tak culok matane, celun anakmu Bu. Sarjana tempe ku jenenge, gitu kan. Ya akhirnya aku yes, masa aku duduk sarjana gak apa-apa lek ngono. Nah, jadi berdaulat akhirnya. Nah, nggih. Gitu.